putarkan beberapa tayangan, baik itu video, kemudian juga beberapa materi. Nah, nanti kita tampilkan slide-nya. Itu. Sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Pak Andi, tolong dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk sesi pertama kegiatan pada pagi hari ini. Materi kita, filosofi pendidikan menurut KHD itu Ki Hajar Dewantoro dan modul budaya positif. Kalau tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya adalah memahami konsep budaya positif dan penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan pada peran Bapak Ibu guru sehari-hari. Tentunya Bapak Ibu sudah menerapkan beberapa hal yang sebenarnya juga sudah masuk di konsep-konsep ini, cuma nanti perlu kita kembangkan dan ada perbaikan saja. Nah, pendidikan diarahkan pada pendidikan yang berpusat pada siswa atau berpusat pada murid. Nah, itu tujuan utama dari program yang kita laksanakan. Apakah kemarin-kemarin sudah student oriented apa belum, Bapak Ibu? Ini ada student oriented belum? Sudah, Mbak Minta? Insya Allah. Mbak Yuyun? Setengah. Kenapa kok setengah? Belum. Ya belum. Jadi masih belajar. Karena apa? Karena untuk memancing siswa itu agak susah. Untuk memancing siswa agak begitu susah, nggak kayak mancing ikan. Oh, mancing ikan ya susah ya. Jadi kadang anak-anak memang kita ajak untuk interaktif atau untuk aktif, dianya diem, gitu ya. Nah itu, padahal kita sudah berniat dan ingin menerapkan student oriented. Nah ini adalah semacam peta konsep. Peta konsep yang dari bab atau modul 1 ke modul 4, dari modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sampai modul budaya positif itu bisa dirangkum kaitannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini biar Bapak Ibu tahu perjalanannya itu sebenarnya mau melakukan apa. Bahwa yang ingin diciptakan adalah budaya positif. Budaya positif yang bagaimana biar bisa terjadi atau terwujud. Nah, untuk menciptakan atau mewujudkan budaya positif ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Apa yang ditempuh oleh khususnya Bapak Ibu guru ya, nanti dalam hal ini kan sebagai yang memberikan tuntunan kepada murid. Nah, untuk mencapai budaya positif sebagai bagian dari cara untuk mewujudkan visi. Kalau di sini saya tulis visi guru penggerak karena saat itu memang programnya seperti itu. Tapi nanti muaranya adalah pada visi sekolah. Karena visi guru penggerak sama dengan visi sekolah sebenarnya sejalan, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Lalu murid diharapkan murid yang berkualitas. Nah, murid yang berkualitas ini penerjemahannya adalah nantinya di program kurikulum dari pemerintah disebutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah sebenarnya rangkuman atau inti-inti dari karakter peserta didik yang ingin dicapai. Pendidikan karakter, contoh karakter apa Bapak Ibu yang dituju? Coba minta. Kan bisa baru jujur, kan ilmunya baru kedisiplinan ya, gotong royong, betul. Jadi nanti dari sekian karakter yang selama ini kita kembangkan, nah itu dirangkum atau dibuat inti-inti pada profil pelajar Pancasila yang nanti dimasukkan ini murid yang berkualitas, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, tujuan pertama. Kemudian yang kedua kebinekaan global. Berikutnya yang ketiga adalah mandiri. Lalu gotong royong, kerjasama.
Kemudian masuk di situ ada kreativitas atau critical thinking. Apa yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru? Kita harus mengembangkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif yang bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas ini. Kemudian bagaimana siswa itu bisa mencapai disiplin positif? Apa dimarahi, dipaksa, terus ya Pak? Bapak Ibu guru biasanya mengapakan siswa, melakukan apa ke siswa biar dia disiplin yang sudah maksudnya sudah diterapkan. Kan Bapak Ibu guru punya beda-beda cara. Bu Happy apa Bu Happy? Ya nggak memaksa juga, jadi menekankan supaya siswa disiplin. Nah, nanti ada tips-tipsnya ya Bapak Ibu. Memang kita harus sesuai kondisi juga menerapkannya. Kalau kita pernah bermain layang-layang, tahu ya, kita harus nerbangin layang-layangnya dulu. Setelah itu kita ngapain? Narik ulur ya, supaya nggak putus layangannya dan dia terbang dengan baik sesuai kendali kita. Tapi kita bebaskan untuk terbang. Kalau terlalu kencang pedot enggak? Tapi nek kendali ya ujung. Nah, nanti kita terapkan seperti itu. Contohnya, kita akan ada upaya lagi sebelum mengembangkan disiplin positif ke anak. Itu perlu adanya motivasi internal. Motivasi internal itu dari mana datangnya? Supaya anak disiplin, kita harus tanamkan motivasi internal. Kita upayakan biar ada motivasi dari dalam diri si anak. Kalau seseorang punya motivasi dari dalam, tentunya dia akan menjalani lebih nyaman daripada di. Nah, nanti kita akan dalami di materi berikut. Kemudian motivasi internal ini ada upayanya untuk bisa terwujud. Jadi Bapak Ibu guru memang harus banyak upaya. Gak bisa diem aja anaknya terus apik gitu ya. Makanya kita belajar apa sih upaya yang kita lakukan. Nah, itulah dasar itu perlu kita miliki, lalu kita praktekkan dan kita kembangkan. Nanti motivasi internal ini kita upayakan tumbuh pada diri siswa melalui upaya-upaya lain yang kita lakukan melalui peran guru. Nah, guru berperan seperti apa biar siswanya itu tumbuh motivasi internal. Nah, Bapak Ibu guru saya berikan dua. Kalau guru penggerak itu perannya ada beberapa, tidak hanya dua sebenarnya. Kita ambil yang poin penting adalah dua ini, pemimpin pembelajaran dan kepemimpinan pada murid. Pemimpin pembelajaran itu artinya Bapak Ibu adalah yang memimpin pembelajaran dan prosesnya. Kepemimpinan pada murid, Bapak Ibu guru menciptakan atau mewujudkan supaya anak itu bisa menjadi pemimpin. Dimulai dari pemimpin dirinya sendiri. Kita buat dengan siswa dan itu kita pegang teguh. Kenapa enggak peraturan aja? Peraturan sudah dibuat sekolah. Yang kita lakukan adalah membuat peraturan itu bisa terlaksana dengan baik, bukan dengan tekanan, bukan dengan paksaan, apalagi hukuman. Nah, kalau bisa kan kita ajak anak itu untuk berdialog, membuat kesepakatan. Seperti itu. Nah, apa berhasil Bu? Kita terapkan biar berhasil. Sesuatu itu kalau kita buat kecil-kecil, diteruskan, dilakukan terus, lama-lama menjadi kebiasaan. Maka untuk menjadi hal yang baik, kita buat kebiasaan baik dan pembiasaan baik. Nanti lama-lama sudah terbiasa. Ketiga, restitusi. Restitusi itu apa ya? Nanti kita pelajari di materi. Kemudian dari tiga ini ditambah juga yang paling sangat penting adalah yang di bawah ini namanya memahami kebutuhan dasar siswa. Nah, kita harus pahami ini. Untuk apa? Kebutuhan dasar siswa ini tentu kita pahami itu untuk bagaimana nanti melakukan posisi kontrol dan bagaimana nanti membuat
sebuah restitusi. Nah, nanti kebutuhan dasar akan kita jabarkan jenis-jenisnya. Nah, kemudian segala upaya ini Bapak Ibu, kembali flashback kalau kita tarik ke belakang, kaitannya dengan pendidikan di Hajar Dewantara adalah apa yang kita lakukan itu dalam rangka menuntun dan membimbing siswa berpihak pada murid atau student oriented. Bagian 1 tentang khususnya konsep pendidikan di Hajar Dewantara. Nanti saya berikan contoh-contoh yang sudah saya terapkan, tapi nanti contoh itu bukan berarti yang terbaik Bapak Ibu, itu hanya yang kami praktekkan. Nah, kita ke sini, dasar pendidikan yang pertama adalah menuntun. Kalau Bapak Ibu tentunya 3 ini udah hafal banget. Pendidikan KHD ada 3, pada utamanya kita harus yang pertama, ingarso sung tulodo. Ingarso itu di depan. Jadi di depan menjadi teladan. Bu, apa saya sudah bisa Bu jadi teladan? Ya kita harus bisa. Jangan mencontohkan yang tidak baik, contohkan yang baik. Kalau kita mungkin masih belum baik banget, ya kita berusaha baik banget sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai guru. Kemudian ingmadyo itu di tengah. Nanti kalau di tengah kita memberi pembelajaran, dari proses pembelajaran itu proses pendampingan. Kemudian tuturi nandayani di belakang memberikan dukungan motivasi. Nah, itu intinya. Untuk apa Bapak Ibu kita lakukan itu? Tujuan supaya siswa itu selamat dan bahagia. Dengan menuntun apa yang dituntun anak-anak. Anak-anak punya kekuatan. Nah, itu yang kita tuntun supaya kekuatan itu menjadi positif. Nah, lalu agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD, jadi pendidikan itu seperti kita kalau jadi tukang kebun atau petani. Kalau kita ibaratkan anak-anak itu seperti bulir-bulir jagung yang ditanam. Biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik atau yang kurang berkualitas, dia dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan Pak Tani. Maknanya ya, kalau anak-anak itu jagung yang kita tanam, ditanamnya di mana? Di tanah yang subur itu di mana? Di sekolah. Jadi sekolahnya harusnya seolah-olah seperti tanah subur, kemudian mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Nah, kalau kita ibaratkan sekolah, berarti sekolah yang lingkungannya baik, lingkungannya positif. Lingkungan positif itu yang seperti apa? Yang bagaimana, Bu? Yang memberikan dampak yang baik pada siswa, contohnya tidak ada kekerasan fisik ya Bu, terus dari sarana yang mendukung kebersihan sekolah, terus ada lagi nggak? Karena kita sekolah Islam, jadi mungkin dari imannya. Oh, dari kegiatan yang ibadah yang mendukung ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita terapkan di sekolah, seperti halnya kalau bertani kan tanahnya yang subur, sinar matahari dan pengairan yang baik. Kita ibaratkan sekolah itu yang mendukung lingkungan yang positif bagi anak. Jadi yang sekolahnya itu ada kegiatan-kegiatan yang baik. Contohnya tadi kegiatan ibadah, sehingga anak ada tuntunan untuk melakukan ibadah sebagai pembiasaan. Kemudian lingkungan pertemanan yang baik, supaya anak-anak tidak ada terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, yang kedua, konsep pendidikan KHD adalah bermain. Karena pada dasarnya kodrat anak itu suka bermain. Permainan ini dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru pernah menerapkan permainan di kelas? Apa contohnya? Yang pernah? Satu aja. Oh, bertanya sambil bermain.
Oke, ini hanya contoh yang sudah saya lakukan. Sebenarnya permainannya jadul, cuma kayak tigan, tapi kita modifikasi supaya bisa diterapkan di kelas. Di situ anak-anak nanti mengerjakannya berkelompok untuk bisa menjawab tantangan ini. Jadi dalam permainan ini ada strateginya, lalu dia bisa belajar materinya lebih menyenangkan. Berdasarkan refleksi yang setelah saya lakukan sehabis melakukan praktik ini, ya memang kita harus butuh persiapan, harus melonggarkan waktu membuat. Main terus nanti waktunya juga kurang. Nah, kita ambil di salah satu submateri atau KD Bapak Ibu. Yang KD-nya pas yang mana, pakai permainan apa. Kadang permainan juga bisa yang simpel-simpel, tergantung penjenengan. Nah, sekarang masuk part yang kedua, budaya positif yang ingin kita capai. Nah, kemudian kita terapkan ke konsep disiplin positif. Kita pahami dulu manusia itu berperilaku itu karena apa. Baru nanti bisa kita arahkan supaya melakukan disiplin positif. Tadi kembali ke gambar yang tadi. Yang ini. Kita sudah sampai di sini. Ini disiplin positif yang muaranya akan menciptakan budaya positif. Nah, kita harus tahu ini dulu. Motivasi itu apa? Kita tuju itu nomor 3 ini Bapak Ibu. Nomor 3 ini kita tuju supaya anak-anak itu melakukan sesuatu karena memang dia tahu yang sebaiknya dilakukan adalah hal yang itu. Nah, nih, disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasinya dari diri, bukan karena dipaksa. Ya. Inilah PR kita, membuat anak-anak itu punya tertanam motivasi internal. Jadi kalau pakai helm, karena tahu helm itu penting untuk keselamatan, bukan untuk menghindari Pak Polisi. Nah, itulah yang ingin kita kembangkan ke anak, bahwa supaya anak-anak melakukan hal-hal positif itu tidak hanya sekedar paksaan, hukuman, karena itu tidak efektif Bapak Ibu, karena tidak bersifat jangka panjang. Contoh keyakinan kelas yang misalnya ya, 3 tok, boleh 3 saja, ini contoh. Kira-kira yang disepakati apa? Nanti dia tulis tuh semua. Kalau sudah dirangkum menjadi 3 poin, contohnya. Nah, sekarang kita masukkan ke posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Posisi manajer, posisi kelima. Posisi kontrol yang insya Allah lebih baik atau terbaik. Kalau posisi manajer itu bagian sudah termasuk di dalamnya itu sebagai teman iya, sebagai pemantau iya. Jadi yang sifatnya positif itu sebenarnya posisi kontrol guru itu teman, pemantau, dan manajer. Nah, manajer ini yang di dalamnya sudah mengandung 2 yang tadi, teman dan pemantau. Fokusnya adalah pada murid. Kemudian memposisikan supaya murid itu mengetahui adanya masalah yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa sanksinya. Sanksi itu bagian dari konsekuensi tadi sama, bukan hukuman ya, konsekuensi. Jadi kalau jenengan menggunakan posisi pemantau, biasanya jenengan akan mengarah ke konsekuensi. Kamu begini berarti kamu harus begitu, itu konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid. Mengembalikan tanggung jawab itu bukan berarti kita tinggalkan, tapi kita dampingi supaya dia bisa membuat solusi atas apa yang dia lakukan. Jadi jangan kita yang memutuskan, dia dulu biar ngomong maunya apa. Nah, kita masukkan cara menerapkan posisi kontrol guru ini yang 5 tadi ke yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa sih caranya menstabilkan identitas ini? Dalam rangka ketika kita menangani seorang anak atau sekelompok anak atau beberapa anak yang sedang dalam masalah tertentu. Contoh misalnya nggak ngerjakan tugas atau tidak berseragam atau
hal-hal lain yang tidak sesuai kesepakatan. Awalnya kita mulai dari menstabilkan identitas. Biar apa tuh menstabilkan identitas itu? Biar kalau anak ada masalah itu jangan tambah kita marahi dan kita beri keberatan di depan Bapak Ibu. Dia akan tambah shock. Apalagi kalau tipikal anaknya itu udah tahu lah kalau dia salah. Pertama baik yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, ini. Ya kata-katanya bisa seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biar dia tenang dulu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi kan itu ada terusannya. Tapi kita kan di awal bikin kata-kata yang menenangkan. Setelahnya kita validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan, kamu kok melakukan kesalahan itu tuh kamu apa Jane? Kenapa? Tanya alasannya. Jangan tiba-tiba nggak ditanya alasan pokoknya bosan ini. Ya itu kalau prinsipnya guru udah marah-marah terus dan menghukum, dia nggak melakukan ini. Anak itu pasti ada alasan Bapak Ibu. Itu perlu kita tanya. Untuk apa? Nah inilah proses pendidikan. Kita itu mendidik, bukan menghukum. Nah ini menanyakan keyakinan yang tadi sudah dibuat. Kalau peraturan sekolah ya kita tanya peraturan sekolah seperti apa. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati seperti apa. Kok kamu melakukan itu? Itu contoh. Nah saya putarkan contoh yang saya lakukan untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Contoh ini bukan yang terbaik, tetapi sebagai gambaran saja biar Bapak Ibu ada gambaran gimana tuh caranya yang mungkin sebaiknya kita lakukan sesuai teori. Kan kita harusnya sesuai teori dulu, baru nanti dikembangkan secara kondisional ya. Kita putar. Nah ini kasusnya yang pertama Bapak Ibu adalah Revi tidak mengerjakan tugas daring. Penyebabnya karena dia bilang dia sibuk futsal. Terus nggak masuk sekolah, nggak tertib masuk sekolah. Nah kita lihat ini. Sebenarnya bagus ya bisa aktif dalam kegiatan olahraga. Karena itu pasti menyenangkan. Tapi kamu masih ingat tidak bagaimana keyakinan kelas dan sekolah kita? Ya, saya tahu sebenarnya saya seharusnya saya tak perlu sekolah tugas dari sekolah saya benar-benar. Lalu setelah ini apa yang akan kamu? Ya, setelah ini saya akan melakukan kebenaran baik. Karena kan sebenarnya susah, tapi tidak merupakan tugas dari sekolah ini. Baiklah, kamu boleh pulang dulu. Nah, tadi ya. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ariandra Firdaus dari kelas 9A. Dari kegiatan tadi saya merasa senang karena guru memahami kegiatan dan hobi saya futsal dan tidak menyenangkan. Saya jadi tersadar dari mengatur waktu dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu contoh kasus pertama Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi tadi yang saya terapkan yang awal pertama tentu stabilkan dulu. Jadi anak itu kalau kita panggil atau kita mau tanya itu pasti udah tahu kok. Ini di kapaknya ya oleh guru aku salah apa ya? Stabilkan dulu identitas. Baru yang kedua ditanya, ada apa, kenapa, alasannya apa. Dan yang ketiga ditanyakan keyakinannya. Yang seharusnya bagaimana? Yang sudah disepakati seperti apa kan gitu. Lalu dia menjawab. Kita arahkan untuk anak itu memberikan solusi dari dirinya dulu. Terus kalau kamu berlaku seperti ini baiknya bagaimana? Dia jawab solusinya. Kalau betul atau sesuai dengan koridor biar dia jalani. Ini contoh yang kedua. Ya, Zalfa sebenarnya anak pintar, tapi dia melanggar peraturan membawa HP. Sekolah kita nggak boleh bawa HP kan ya? Jadi dia bawa HP. Tidak sengaja waktu itu sudah mengajar, itu lihat ada HP di sini sama aku dan yang
Kenapa? Apa kamu melakukan itu? Maaf Bu, saya tidak pakai karena saya adalah seorang guru sekolah. Jadi saya tidak pakai supaya saya tidak berkomunikasi dengan saya. Maka dari itu tidak ada dengan saya. Begitu ya. Tapi ya kamu masih ingat tidak bagaimana keyakinan kelas dan sekolah kita? Lalu bagaimana sebaiknya ya Zara? Saya tahu saya salah, tapi saya tidak adalah saya bersama dengan keluarga. Saya berjanji tidak akan bertanya saat saya berjanji. Baiklah, nanti coba Ibu sampaikan ke wali kelas dulu ya, supaya juga beliau mau membantu. Biasanya daripada nanti terlambat berangkat les, sudah selesai kan? Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selva Aini Maslimah dari kelas 9M. Dari kegiatan tadi, saya merasa senang karena Bu Guru membimbing saya untuk mendapatkan solusi. Terima kasih. Baik, contoh yang sudah saya buat atau saya terapkan. Tapi mungkin Bapak Ibu pengen bertanya nih, nah, Bu itu anaknya mapan Bu, baik-baik. Dia bisa kasih ditanya dia jawab, bisa kasih solusi. Terus Bapak Ibu, kalau misalnya adegannya itu tidak selempong yang terjadi tadi. Kalau tadi kan memang betul teorinya sudah kita jalani, kemudian anak paham kalau dia itu punya salah, terus dia kasih solusi yang ingin dia lakukan. Bukan guru yang memberi konsekuensi ya, tapi dia sendiri yang bikin solusi. Tapi kan ada tipikal anak lain yang nggak seperti itu, dia masih bantah aja. Caranya gimana Bu? Oh ya, bisa home visit kata Bu Happy. Kalau hanya home visit Bu, ini bagus. Karena home visit bukan hanya tugasnya guru BK, kita yang boleh. Ada lagi? Lain lagi Bu Miftah? Kan di pondok itu tinggal di situ, kebosanan tingkatnya tinggi. Kadang mungkin dikandani ya enggak segera dilaksanakan. Ada? Solusinya apa biasanya? Kalau di pondok tuh ya kalau nggak mau jawab terus misalkan diem aja, diem itu apa solusinya kalau kalian begini, diem terus maunya apa, diem akhirnya kita yang harus memberikan apa ya masukan gini Tapi caranya ya dijalani. Tapi ya kadang apa ya nggak konsisten, misalkan dia mau ya, jadi memang itu tadi Bapak Ibu kembali ke teori pertama bahwa ini nggak instan, kita harus sabar, harus pelan-pelan berproses. Tapi saya yakin ada yang berhasil banyak, ya, karena kembali lagi ke karakter anak. Kita menyikapi karakter anak yang berbeda-beda dengan berbagai cara yang juga disesuaikan. Jadi itu Bapak Ibu, intinya pada hari ini kita sudah belajar banyak hal. Semoga Bapak Ibu guru mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi, bisa diterapkan, bisa dipraktikkan sehari-hari di sekolah. Kalau sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, boleh? Dari materi kita hari ini, kira-kira bisa diterapkan tidak? Bisa ya? Semoga Bapak Ibu guru mendapat manfaatnya, bisa untuk perbaikan, bisa diterapkan pelan-pelan, berproses, sama seperti anak juga berproses, kita juga berproses, dan kayaknya sambil kita mendidik anak-anak itu kita didik diri kita juga, karena kita sebagai tadi engarso sungguh menjadi teladan, dan menjadi teladan itu kita lakukan bukan karena terpaksa atau karena saya jadi guru, tapi karena motivasi nomor 3, motivasi internal tadi apa? Menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Mungkin itu Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, semoga pertemuan pada pagi hari sampai siang ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya, ada salahnya, saya minta maaf. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya. Ini baru tahap pertama, nanti kalau ada lagi, semoga Bapak Ibu antusias.
Ini tuh saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi